Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Januarsyah. Saya dari PPTO Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori dari media pembelajaran yang saya bikin. Kebetulan saya di media pembelajaran yang saya bikin, saya membuat sistem transmisi manual sepeda motor. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori dari sistem transmisi manual sepeda motor. Pengertian dari sistem transmisi manual sepeda motor adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi merubah kecepatan dengan tenaga putar. Sistem akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Artinya perpindahan kecepatan atau perpindahan percepatan dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi itu diatur secara manual oleh pengendara, yang pada dasarnya memfungsikan dari perbandingan putar antara gear input dan gear output. Nah, sebenarnya pada transmisi sepeda motor ada dua jenis transmisi, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, transmisi pada kesempatan kali ini, karena saya berfokus pada sistem transmisi manual, mungkin tidak terlalu membahas tentang transmisi otomatis, tapi sedikit penjelasan tentang transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu adalah transmisi yang proses perpindahan kecepatannya diatur secara otomatis mengikuti putaran dari mesin yang menyesuaikan dengan bukaan gas dan menyesuaikan pula dengan jalan atau permukaan jalan, atau entah itu jalan nanjak atau menurun atau datar. Sementara transmisi manual itu transmisi yang sistem percepatannya diatur secara manual oleh pengendara, yang pada umumnya jumlah gigi pada transmisi manual itu menyesuaikan dengan tenaga atau cc dari sepeda motor tersebut. Nah, untuk motor-motor di bawah cc 110-an atau 150 ke bawah, biasanya giginya itu cuman sampai gigi 4. Nah, kalau sampai gigi 4 artinya setiap perpindahan gigi dari gigi 1 sampai gigi 4 itu terdapat perbandingan putaran input atau gear input dan perbandingan putaran gear output. Nah, semakin rendah gigi atau gigi 1 contohnya, berarti putaran input lebih kecil dari ukuran gear output. Semakin besar berarti putaran gear input semakin besar daripada putaran gear output. Nah, untuk komponen dari transmisi manual ada banyak sekali komponen yang terdapat pada transmisi manual. Salah satunya yang paling terlihat di luar yaitu ini tuas dari perpindahan transmisi ini. Ini yang paling sering terlihat, atau emang yang terlihat itu cuman seperti tuas aslinya. Di dalam itu dia memproses perpindahan gigi yang menghasilkan perpindahan atau perbandingan putaran dari masing-masing gigi. Nah, intinya dari transmisi manual itu terdapat 3 komponen utama, yaitu komponen gear input, komponen gear output, dan komponen pemindah gigi atau biasanya disebut dengan garpuan. Nah, untuk cara kerjanya bisa kita lihat di video berikut. Manual sepeda motor. Nah, simulasi perpindahan gigi transmisi motor bebek. Ini
Nah, sayang sekali pada umumnya media pembelajaran yang dibuat di umumnya itu hanya menjelaskan tentang perpindahan giginya saja. Seperti tadi perpindahan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 hanya menjelaskan proses pindah giginya, bagaimana sih pindah giginya, tapi lupa tidak menjelaskan hasil dari perpindahan giginya itu seperti apa. Nah, kebetulan dari media pembelajaran yang saya bikin terdapat simulasi putar atau simulasi roda yang bisa menunjukkan hasil dari perpindahan gigi dari gigi 1 sampai gigi 4. Oke, bisa mungkin dilanjut dengan menunjukkan media pembelajaran yang saya bikin sebagai berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan media pembelajaran yang telah saya bikin atau telah saya kembangkan dari media pembelajaran yang telah dibikin sebelumnya. Di sini ada transmisi manual sama seperti di video yang tadi setelah diputar. Hanya saja di media pembelajaran yang saya bikin tidak hanya adanya transmisi manual saja. Jadi nanti saya tidak hanya akan menunjukkan proses perpindahan giginya saja, melainkan saya akan menunjukkan juga hasil perbandingan putaran dari gigi 1 sampai gigi 4 menghasilkan berapa putaran di sini. Ini adalah simulasi roda atau simulasi putar yang mana nanti kita bisa mengetahui hasil dari perbandingan putaran dari gigi 1 sampai gigi 4. Kebetulan di sini saya mengambil transmisi dari sepeda motor Supra 110. Jadi jumlah gigi yang ada hanya sampai pada gigi 4. Bisa dilihat ini adalah gear input. Gear input adalah gear yang penerima pertama dari putaran mesin yang seharusnya ada di bagian depan. Nah, yang kedua adalah gear output. Gear output adalah penerima putaran dari gear input yang disalurkan keluar menuju roda. Bisa kita lihat di gigi 1 gear input itu memiliki ukuran paling kecil daripada gear-gear yang selanjutnya seperti gigi 2, gigi 3, dan gigi 4 ukurannya berbeda. Jadi gear input gigi 1 itu paling kecil, gear input gigi 4 itu paling besar. Berbeda dengan gear output. Gear output itu di gigi 1 memiliki ukuran yang paling besar, sementara gigi 3 lebih kecil dari gigi 1, gigi 2 lebih besar dari lebih kecil dari gigi 1, gigi 3 lebih kecil dari gigi 2, dan gigi 4 lebih kecil dari gigi 3. Nah, di situ bisa menghasilkan perbandingan putaran yang berbeda pula. Contohnya bisa kita lihat ini di kondisi netral. Tidak bisa menghasilkan putaran apa-apa ke simulasi rodanya. Kita pindah ke gigi 1. Di gigi 1 gear yang menggunakan berarti kan gear yang sini ya, gear paling kanan dari sini, dimana gear inputnya paling kecil dan gear outputnya paling besar. Bisa kita lihat di sini. Kita setting di 0 supaya bisa melihat perbandingannya. Nah, ketika kita memberi putaran di inputnya satu putaran, contohnya satu putaran, kita bisa melihat hasilnya di sini. Dari 0 derajat menghasilkan kurang lebih 140 derajat. Nah, kita bisa kalibrasi ulang dari 0 dan melihat di perpindahan giginya. Kita rubah ke gigi 2.
dan kita beri putaran yang sama, yaitu 1 putaran, dan hasilnya tentu berbeda karena perbandingan putarannya yang berbeda pula. Bisa kita lihat 1 putaran di input menghasilkan kurang lebih 220 derajat, berbeda dengan gigi 1 yang hanya menghasilkan 140 derajat. Begitupun feel atau perasaan ketika kita memutar input itu berbeda juga. Ketika kita memutar gigi 1, gigi 2 sampai gigi 4 itu putaran perasaan kita ketika memutar input itu lebih ringan dibanding gigi-gigi yang di atas. Mungkin bila teman-teman punya kesempatan ketemu saya dan saya memeragakan media pembelajaran saya, teman-teman bisa merasakan sendiri perbandingan perasaan ketika kita mutar roda itu lebih berat di gigi 4 daripada gigi 1, dan hasil putarannya juga di gigi 4 lebih cepat dibanding gigi 1. Padahal saya mutar dengan kecepatan putaran yang sama di inputnya, tapi hasilnya berbeda. Oke, mungkin demikian video peragaan dari media pembelajaran yang saya bikin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.